Halo YouTube. Di video kali ini, gue bersama dua orang temen gue akan melakukan suatu pendakian di Gunung Merbabu. Rencana yang sudah kita rencanakan dari sebulan lalu, dan kita baru bisa agendakan sekarang. Oh iya, ini adalah pendakian pertama gue. Sementara dua orang temen gue sebelumnya sudah pernah melakukan pendakian di gunung lain. Jalur yang akan kita daki adalah via jalur Suwanting, yang banyak orang bilang menyuguhkan pemandangan yang indah sekali, tapi jalurnya sedikit menyiksa karena dari bawah sampai puncak nanjak terus. Belum dapat bisa Gil. Ada itu untuk Kiki masuk ke kono tuh, kualik. kong ngisor. Iki wis entuk. Tuh, dapet tuh. Itu tak aduh. Yoi. Lumayan. Kita cancel ya. Udah cancel ya yang satu. Perjalanan menuju terminal kita memesan Grab. Kita berangkat dari rumah jam 5.30, sementara jadwal keberangkatan kita adalah jam 6. Hampir saja kita telat, karena kalau lewat dari jam 6, kita bakal ditinggal bisnya. Berapa sekarang? 635. 635 transit. Sarapan Lebak Bulus. Saat transit di Lebak Bulus, supir busnya berhenti untuk sarapan dulu sembari menunggu penumpang di terminal. Karena kita belum sarapan, jadi kita ikut sarapan dan ngopi-ngopi di warung yang ada di terminal. Jam 6.45 kita berangkat menuju Magelang. Perjalanan ke Magelang ini memerlukan waktu sekitar 8 jam. Kita sempat transit di Subang untuk makan siang. Karena kita berangkat di hari weekday, selama perjalanan alhamdulillah lancar, tidak ada macet seperti jalanan-jalanan yang ada di Jakarta. Dan di jam 16 kita sudah sampai di Magelang. Sesampainya di Magelang kita makan dulu, ngasih makan cacing-cacing yang sudah demo di dalam perut. Kebetulan ada kupat tahu saat kita turun dari bis, ya sudah kita makan itu saja. Selanjutnya, tujuan kita adalah ke rumah salah satu temen gue yang bernama Ragil. Sesampainya di rumah Ragil, kita disambut dengan keramahan oleh orang tuanya. Sebagai tamu, kita disuguhkan makanan oleh ibunya Ragil. Duh, jadi enak Gil. Dan kita talking dulu dengan ibunya Ragil. Malam harinya, kita mempersiapkan barang bawaan yang akan kita bawa ke base camp. Perlengkapan logistik, makanan, minuman, dan alat-alat kita masukkan ke dalam tas dan kita coba gendong tas jadi seberapa berat tasnya. Saat gue coba gendong, lumayan, beratnya nambah sekitar 15 kg. Sekarang jam berapa? Jam 6. Udah jam 6 dan kita masih di Magelang, di rumah Ragil. Yoi. Wah, Pandu habis mandi. Demi Dan gue juga mau mandi dulu buat persiapan berangkat menuju base camp. Base camp mana, Gil? Suwanting dong, Suwanting bikin sinting. Yoi. Oke, paling jam 6:30 kita berangkat motoran menuju lokasi base camp. Muat nih. Ireng. Karena linting-linting lo. Muat nggak? Tiga. Kagak muat tasnya. Muat. Terus gimana? Ditidurin? Miring. Tidurin bisa? Yo, what's up everybody? Bisa Gil? Ya nggak bisa ya. Foto kertaku. Kamu tuh. Terus gimana kalau nggak muat? Hah? Foto kertaku aja, Pak. Iya coba. Apa tas gue kayaknya nggak muat lagi deh. Hai. Sama aja ya. Coba kalau tas gue Sama aja, itu malah lebih gede punya lu. malah lebih gede. Ini Vin. Nah itu bisa. Itu bisa deh tuh. Nah, iya ya. Dah.
Bisa, bisa. Iso lagi. Oce. Pendaki entusias, hiking entusias unlocked. Jam 7 kita berangkat dari rencana awal kita yang mau berangkat di jam setengah 7. Biasalah ya. Perjalanan dari rumahnya Ragil ke lokasi base camp sekitar 1 jam berdasarkan informasi dari Google Maps. Kita bawa 2 motor, gue sama Ragil dan Pandu sendiri. Di tengah jalan gue pindah ke motor yang dibawa Pandu dikarenakan motor matic yang Ragil bawa tidak kuat saat jalan menanjak. Sekarang jam berapa tuh? 8.30. Kita lagi ada di base camp buat pendataan sama registrasi ya, Lu. Iya, betul sama registrasi. Ntar paling setelah ini Udah dicek barangnya, baru dicek, terus udah kita naik. langsung kita naik. Naiknya kita naik ojek Betul sekali. sampai puncak. Yoi, sampai puncak. Blok gitu mah. Sampai puncak kita naik ojek. Kita ini lagi di mana, Gil? Ini masih di Kapura sih. Gapura ya? Belum di itu apa? Pos ini. Apa yang di situ? Pos 1 ya, belum ya? Ini masih pintu rimbanya atau belum? Yoi. Pandu sudah sampai. Oke, ini masih di Gapura. Nanti kita bakal ke sana menuju ke selanjutnya ke perjalanan. Yuk, briefing dulu guys. Briefing dulu ya. Ya, katanya sih briefing dulu nanti. Briefing dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 3 sampai Jam berapa, Gil? Sekarang 9.53. 9.53 kita mulai perjalanan dari pos 1 tadi ya? Kan. Tadi apa? Pintu rimba. Oh, pintu rimba menuju Pos 1. pos 1. Target 5 menit tapi kenyataan nanti setengah jam. Kita lihat kondisi trek dan fisik. Apakah kita bisa menempuh perjalanan yang melelehkan ini? Dan benar saja 5 menit kemudian kita sudah sampai di pos 1. Jam 10.50 kita ada di mana nih? Lembah Cemoro. Oke, istirahat dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi. Di Lembah Cemoro ini, kita istirahat sekitar 10 menitan. Karena ini adalah pendakian pertama gue. Saat awal-awal mendaki dari pintu rimba, otot kaki gue langsung kaget seperti ketarik. Jadi di awal gue sedikit kelelahan. Untungnya kita bawa balsem untuk kaki dan cemilan coklat coki-coki. Lumayan bisa mengganjal perut dan menambah sedikit tenaga. Ini kita di mana, Gil? Enggak tahu ini jalan. Jalan ya? Gimana, Nduk? Perjalanannya? Masih slow. Masih anjir selapan. Masih ada pemanasan, Bro. Lanjut. Masih pemanasan ini belum. Bang, lihat jalan Wah, ini jalanannya nih di atas kita. Apa namanya? Mana nih ya kameranya? Nah. Wow, masih menanjak ke atas. Perjalanan masih panjang, Bung. Untuk menuju pos 2. Capek, Gil. Sudah mulai encok kah? Lapar. I need glukosa. Coki-coki. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Oke. Bentar. Lembah Mito di 2800 mdpl. Jam 12.
Jam 12 di Lembah Mito kita istirahat sembari makan mengisi perut yang sudah kosong. Kita makan nasi rames yang kita beli di base camp. Beuh, makan begini aja udah nikmat banget. Jam 1 udah di pos 2. Oke, kita istirahat dulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan. Jam berapa Gil sekarang Gil? 15.22, kita lagi istirahat di patok 29. Nah ini patoknya nih. Oke, dari pos 9 kita lanjut nanjak lagi. Wow, siap Gil? Walau gue kakiku segelnya ini lah, lepas. Wes, segel koyonol jutsu. Nonai. Hilang nasi tuh. Aman. Ya, kita lanjut lagi menuju atas. Gue aja nggak kepikiran buat ngepep beneran dulu yang lo bilang waktu di unit itu. Gue mikir, wah gue harus bawa 2 baterai mau ngepep. Ya ternyata pas perjalanan bener-bener kagak doyan beneran. Mungkin pas sudah di ngecamp baru Ya, doyan. Bas bus. Gila. Biasa. Iya, nggak doyan sama sekali bener ngepep gue selama perjalanan. Udah Gila. gue mulai nih. Udah mulai. Udah mulai kena ya. Kita istirahat dulu. Itu ada yang di situ. Setelah perjalanan berapa jam? Gil, 7,5 jam dari 7. dari Gapura ya yang di bawah. Enggak, baru 6,5 sih. 6,5 6,5 ya? Masih 6,5 jam. Oh, 6,5 jam kita sudah sampai di pos air di patok 34. Wow, alhamdulillah. Kita 20 sampai 30 menit lagi. 30 menit lagi kita sampai di camp area pos 3. Alhamdulillah. Oke lah, kita istirahat dulu untuk melempengin kaki-kaki, otot-otot. Setelah kita istirahat di pos air dan mengambil air untuk di camp, kita lanjut perjalanan menuju pos 3 yang sekaligus tempat camp. Perjalanan dari pos air ke pos 3 sekitar 30 menit dengan trek yang terjal. Habis dari pos berapa tadi Gil? 34 ya? Ada pusing kayak gitu. Tadi 34 ya? Patok. Oh patok, iya patok 34 air. Nanjak terus, nggak habis-habis nih ke atas. Masih harus nanjak dan juga bawa air. Wow, lumayan nih, kaki bautnya rada lepas. Akhirnya, setelah 7 jam pendakian, gue bersama 2 orang temen gue telah sampai di pos 3 atau tempat camp. Perjalanan yang sangat melelahkan ini terbayar oleh tempat yang cantik ini. Terlihat saat kita sampai, ada beberapa grup pendaki yang sudah mendirikan tenda duluan. Dan kita memilih lokasi mendirikan tenda dekat pohon patok tulisan pos 3 berada.
Oke, jam 18.48 kita sudah mendirikan tenda dan logistik sudah dikeluarkan dan kita siap untuk makan. Nggak kelihatan anjir, lu gelap. Oke, sip. Kita masak apa, Duk? Kita makan ayam dulu ya. Ayam dulu ya. Oke. Kita makan ayam dulu nih. Lagi dimasak sama Chef Pandu. Cendolnya kecipratan minyak. Kita lihat Ragil sedang memasak ya. Let him cook. Ya masak. Let him cook. Masak bang. Let him cook. Matang sempurna ya. Kita masak apa nih? Ayam ya. Oke, nice. Ini kita masak agak di dalam tenda ini karena tadi di luar tuh anginnya besar sekali. Jadi kita masukin ke dalam biar apinya tuh nggak kena angin. Oke, ntar kita coba rasanya seperti apa. Ayam, oke, ayam sudah jadi berapa nih, Gil? Udah. 3 ya? Bisa langsung kena tangan pas lagi. 3. Oke, 4 sudah masuk. Tambah 2 lagi ya. Ya. Nice. Let him cook. Let him cook. Kena mata. Enggak. Kenapa sih? Saya benci memasak. Kamu pasti bisa, Gil. Saya benci memasak. Karena kamu adalah chef di Reguse. Aku Ya, ekonomi bisa, nyapin yuk. pindo iki. Ya bisa yo. Kamu kan sudah pakai jaket korigor. Enggak ngaruh. Yuk, masukin lagi. Siap-siap meletus balon hijau. Dor. Masak apa-apaan ini? Oke. Ternyata tidak meletus balon hijau, Dor. Ini sudah 4 yang masak. Dan sisa yang ini nih belum. Satu kena kaki, kena pipi, Kena pipi kena terus. tangan. Apa-apa, Gil. Demi apa? Demi ayam. Kami memasak nasi dan ayam goreng 6 potong. Temen gue, Ragil makan 2 potong ayam. Dan Pandu makan 3 potong ayam. Dan gue hanya 1 potong. Gue tidak bisa makan banyak karena perut masih terisi cemilan yang udah gue makan. Gue pernah menonton video atap negerinya Fiersa Besari. Dia pernah berkata, ketika naik gunung, makanan yang kita makan terasa nikmat meskipun itu makanan yang sederhana. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu benar. Gue menjadi saksi kalimat itu. Saat itu, udara di sana terasa dingin sekali. Dinginnya melebihi kipas angin nomor 3 dan AC yang disetting 16 derajat Celcius. Jujur, gue adalah orang yang tidak kuat dingin. Gue sudah double pakaian dan jaket masih aja kedinginan. Ya, mungkin karena pakaian yang gue pakai kurang proper untuk menahan hawa dingin. Ini menjadi pembelajaran bagi gue jika gue naik gunung lagi ke depannya. Sejam setelah makan, gue memilih tidur di tenda karena badan dan kaki gue berasa sekali capeknya. Padahal, saat menanjak, badan dan kaki gue udah gue segel dengan Koyo no Jutsu. Sementara itu, teman gue, Ragil dan Pandu, melanjutkan kegiatan mengambil foto Milky Way. Tentunya, mengambil foto Milky Way adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika kita berada di Jakarta. Oke, di jam 4:30
kita berencana mau summit ke puncak Suwanting. Perlengkapan sudah siap dibawa semua. Nanti tinggal perjalanannya. Oke, let's go. Kita mulai perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam perjalanan, kita sudah disuguhkan oleh fajar yang indah sekali. Kita berhenti sejenak sekalian istirahat dan menikmati indahnya fajar ini. Masya Allah, cantik bet. Satu jam perjalanan dengan trek yang terjal sekali, kita sampai di sebuah dataran yang rata. Di sini ada pohon yang cocok untuk dijadikan tempat nongkrong dan istirahat sebentar. Ditambah lagi dengan latar belakang view Gunung Merapi. Semakin bagus aja lokasi ini untuk mengabadikan momen. Tapi sayangnya waktu gue di sana, Gunung Merapi 3/4 view-nya tertutup awan. Meskipun tertutup awan, tidak menghilangkan betapa indahnya view Gunung Merapi dari Suwanting. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju puncak. Kita sudah ada di Sabana. Tadi ada pendaki lewat. Dia turun, kita nanya kalau ini tuh udah Sabana sebenarnya. Nah, yang puncak Suwantingnya itu ada di atas. Nah, itu puncak, tapi bukan puncak Suwantingnya. Ada di sebelahnya lagi, yang di sebelah, di lembah bukitnya. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanan. Semoga kita masih kuat dan bisa mencapai puncak Suwanting. Kita sudah sampai di puncak Suwanting. Sebentar lagi kita mau sampai di... Sebentar lagi di mana? Sebentar lagi di puncak mana? Tringulasi. Puncak Tringulasi. Oh, puncak tertinggi Merbabu. Oh, oke. Kita siapkan tenaga untuk mencapai puncak Tringulasinya. Oke, kita lanjut perjalanan menuju puncak Tringulasi. Sampai sini trek termasuk landai dan tidak ada naik terjal. Dan mungkin nanti setelah mau menuju puncaknya nanti akan ada yang terjalnya. Semoga tidak terjal seperti saat awal-awal kita naik ke puncak Suwanting. Oke, kita lanjut perjalanan. Akhirnya, setelah 2 jam perjalanan dari tempat camp, kita berhasil sampai di puncak Merbabu. Ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan buat gue. Seorang pemula mendaki Merbabu via Suwanting, yang dari pos rimba sampai puncak selalu dibuat untuk mengucapkan kalimat astagfirullah. Tapi baut-baut kaki yang tadinya udah mau copot bisa dipasang kembali oleh indahnya view di puncak Merbabu ini. Akhirnya, mata ini bisa melihat dengan nyata negeri di atas awan itu.